Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Harnanto. NIM saya 25190410111. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari efisiensi siklus termodinamika. Dan yang kedua yaitu manfaat dari mempelajari materi ini. Yang ketiga yaitu contoh soal dan juga jawabannya. Oh iya, tadi kita dari kampus vokasi UNED Jubung. Nah, kita langsung masuk ke definisinya ya guys. Nah, efisiensi siklus termodinamika adalah ukuran sebesar seberapa efektif suatu sistem konversi energi mengubah energi panas atau kalor yang diterima menjadi energi kerja atau mekanik atau energi listrik. Nah, secara umum efisiensi siklus dinyatakan sebagai N sama dengan W keluar dibagi Q masuk sama dengan 1 dikurang Q keluar dibagi Q masuk. Keterangan N sama dengan efisiensi thermal siklus, W keluar sama dengan kerja yang dihasilkan sistem, 3 Q masuk sama dengan panas yang masuk ke sistem, 4 Q keluar yaitu panas yang dibuang ke lingkungan. Nah, tujuan dan makna efisiensi siklus yaitu mempelajari dan mengetahui kemampuan mesin atau pembangkit energi dalam mengubah kalor menjadi energi kerja. Nah, membandingkan performa antara berbagai jenis siklus. Yang ketiga, menentukan perbaikan desain sistem energi agar hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Nah, jenis-jenis efisiensi siklus pada termodinamika yaitu efisiensi thermal atau N1 menunjukkan seberapa besar energi panas diubah menjadi kerja. Digunakan untuk mesin panas seperti Carnot, Otto, Diesel, Brayton atau Rankine. Nah, yang kedua yaitu efisiensi volumetric atau N, mengubah kemampuan dalam mengisi silinder dengan udara atau bahan bakar menjadi umum dalam mesin pembakaran dalam. Efisiensi mekanik NM. Nah, perbandingan antara kerja poros yang berguna terhadap kerja total yang dihasilkan gas menunjukkan rugi mekanis akibat gesekan. Nah, kesimpulannya yaitu siklus Carnot adalah efisiensi teoritis tertinggi. Siklus Otto untuk mesin bensin efisiensi pada rasio kompresi tinggi. Siklus diesel yaitu lebih efisiensi dari Otto pada rasio kompresi tinggi. Nah, siklus Brayton yaitu efisiensi untuk turbin gas dapat ditingkatkan dengan kombinasi. Nah, yang kelima yaitu siklus Rankine digunakan pada PLTU, efisiensinya meningkat dengan teater dan regeneratif. Nah, kita masuk ke poin yang keempat yaitu manfaat mempelajari dari efisiensi siklus termodinamika dan perbandingannya, yaitu pertama memahami kinerja sistem energi dan mesin. Nah, dalam mempelajari efisiensi siklus kita dapat mengetahui seberapa baik suatu mesin atau sistem energi bekerja. Contohnya berapa banyak energi panas yang benar-benar diubah menjadi kerja, di mana terjadi kerugian besar atau loss dalam sistem. Ini sangat penting untuk meningkatkan performa dan mesin pembakaran dalam turbin gas atau pembangkit listrik. Yang kedua, menjadi dasar dalam merancang mengoptimalkan mesin. Pengetahuan tentang efisiensi siklus digunakan untuk merancang mesin dengan rasio kompresi atau tekanan optimum. Yang kedua, menghitung efisiensi maksimum yang dapat dicapai. Yang tiga, yaitu menentukan strategi peningkatan efisiensi yang misalnya dengan regenerator atau pemanfaatan banas buang. Yang kedua, yaitu intercooler dan resetter. Nah, yang ketiga yaitu sistem combined atau cycle, gabungan Brayton hingga Rankine. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Harnanto. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari efisiensi siklus dan perbandingan, yaitu kita masuk ke contoh soal. Sebuah mesin kerja ideal atau siklus Carnot bekerja antara reservoir panas atau TH sama dengan 800K dan reservoir dingin T1 sama dengan 300. A sama dengan hitung efisiensi Carnot. B jelaskan singkat mengapa
nyata tidak lebih efisien. Kita gabungkan saja guys rumus Carnot. Nah, kita langsung ke rumus Carnot, yaitu N Carnot sama dengan 1 dikurang TC dibagi TN. Nah, kita langsung masukin N sama dengan 1 dikurang 300 dibagi 800. Nah, ini kita langsung masukin sama dengan 1 dikurang 0,375 sama dengan 0,625. Nah, hasilnya itu kita persenkan, itu jadinya 62,50%. Nah, ini kan desimal, kita jadikan itu persen ya guys. Nah, yang B, karena Carnot adalah batas teoritis untuk proses reversible tanpa irreversibilitas. Nah, oke, itu sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.